Halo, Assalamualaikum teman-teman Derkat Vlog. Apa kabar? Gue doain pasti sehat nih sekeluarga. Jadi di hari ini tepat sehari sebelum dimulainya Java Overland X 2021. Jadi sebelumnya gue ingin mencoba untuk review salah satu kendaraan peserta yang ikut. Dan yang ada di belakang gue, ini adalah sebuah Fortuner tahun 2007 milik dari Mas Wika. Ini emang kalau di Java Overland, kayaknya Fortuner nih mungkin baru pertama kali gue lihat sebagai peserta. Dan nggak cuma karena ini mobilnya jadi minoritas di sini, tapi yang gue lihat modifikasinya stylenya cukup menarik. Nah, jadi kenapa gue bilang menarik teman-teman? Kalau kita lihat overallnya, ini emang banyak modifikasinya yang sesuai dengan spesifikasi buat off-road ekspedisi ya. Ya, sebelumnya gue ngasih tauin dulu nih. Jadi Java Overland itu, kalau yang nggak ada X-nya, dia itu lebih ke kegiatan overland, jadi off-road yang ringan. Tapi kalau yang ada X-nya, ini berarti ekspedisi. Nah, karena kalau ini ikutnya yang Java Overland X, emang mobilnya itu butuh yang spesifikasinya lebih berat ya, atau lebih ekstrim. Nah, di mobil ini, walaupun ini adalah mobil ekspedisi, tapi yang gue suka dan unik, styling untuk velgnya, dia pakai velg dengan gaya rally. Jadi ya boleh dibilang unik ya, karena nggak seperti kebanyakan style ekspedisi yang lainnya. Oke, kita bahas satu-satu dulu. Kita mulai dari bagian depan ya. Jadi pertama buat bumper ya teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat, ini adalah emang bumper keluaran ARB. Ini bumpernya, tapi sebenarnya bukan untuk Fortuner. Jadi gue juga baru kasih tauin sama Mas Wika, ini adalah bumper ARB yang peruntukannya untuk Jeep Grand Cherokee. Tapi ternyata lumayan juga teman-teman, karena dia ukurannya masuk gitu ya di Fortuner. Nggak kelihatan kalau ini adalah bumper yang sebenarnya untuk mobil lain. Jadi setelah dipasangin bumper ARB ini, terus di bagian pipi sininya di custom buat nutupin selahnya ya di bagian sini. Nah, selain itu, kalau untuk winch-nya, ini pakai Warren yang M8274-70. Ini yang seri terbaru, dan untuk selingnya, ini masih pertahanin pakai yang seling baja, teman-teman. Selain itu, buat lampu sorotnya, di sini ada Vision X, ini LED di sini, ada tambahan juga light bar di bagian sini. Tapi kalau yang buat di bagian atasnya, ini dia nggak ada tambahan light bar. Biasanya pada taruh di bagian atas, tapi di mobil Mas Wika ini semuanya ditaruh di bagian depan. Lanjut lagi ke bagian samping. Kalau tadi bumpernya emang ini keluaran dari ARB, tapi buat sidebar, terus juga untuk footstep-nya sekaligus rock slider, terus juga untuk roll cage luarnya, ini nge-custom semua teman-teman. Ini mungkin juga udah sering gue jelasin, kalau mobil ekspedisi itu dia akan lebih banyak kena ke yang namanya pepohonan atau tebing atau batu. Jadi pelindung untuk samping body kayak gini, sidebar, terus juga untuk footstep yang sekaligus juga ngelindungin bagian bawah, sama slider yang atas, ini penting banget. Dan nggak kelupaan juga untuk si pelindung dari tamparan ranting pohon. Ini kayaknya sepele, padahal penting banget teman-teman. Nah terus kalau kita lihat di bagian atas ini, lift jacknya ditaruhnya persis di yang sisi sebelah kanan teman-teman. Ada tambahan juga lampu di sini. Tapi lampu samping ini biasanya kita pakainya kalau misalnya udah sampai ke tempat camping, atau mungkin kita pas lagi off-road kita malam butuh penerangan ke samping ya. Entah misalnya ada jurang atau apa yang berbahaya, kita bisa nyalain lampu sesekali untuk ngelihat ke samping. Sementara kalau kita lihat ke bagian atasnya, ini roof rack-nya juga di custom teman-teman. Ini di bagian depan ditaruh untuk jerigen. Mungkin yang di atas nih air ya teman-teman ya, tapi ya bisa juga solar sih atau bensin. Dalam hal ini pakainya bensin ya, karena ini adalah Fortuner yang 27. Ini di atas gue nggak tahu apa mungkin nanti malam baru ditaruhin lagi, karena emang eventnya itu baru besok teman-teman mulainya. Jadi mungkin aja emang setelah syuting ini masih ada beberapa barang yang akan dimasukin lagi. Tapi kalau misalnya sekarang
Ini kita ngomong yang sebelah kiri yang emang udah terpasang pastinya. Ini ada awning. Ini awning juga beberapa kali juga gue infoin. Awning tuh sebenarnya lebih banyak dipakai di overland. Kalau pakai buat di off-road yang ekspedisi, yang kita lebih banyak bakal kena ranting segala macam tebing. Ini tetap beresiko kena ya. Jadi posisinya tuh kalau bisa harus agak ke dalam. Karena kalau posisinya dia di pinggir banget, dia akan ketampar duluan. Cuma kalau di mobil nih mestinya sih aman sih. Soalnya dia nggak lebih tinggi dari roof rack dan dia nggak lebih lebar keluar dari si slider ini teman-teman. Jadi kalau tadi bagian depannya itu kan bempernya ARB. Kalau yang belakang ini di custom teman-teman. Dan ini semua terintegrasi ya. Lanjut dari atas, dari sini. Ini dibaut ke bodi. Biasanya mestinya lanjut lagi di bagian dalamnya. Nah terus yang belakangnya ada tire hangernya. Ini tire hangernya menarik dan kayaknya ini cukup smooth dan kuat ya. Modelnya dia dibikin ada 2 bearing nih yang ukurannya lumayan besar di atas dan bawah. Nah selain itu ini masih ada tambahan winch belakang. Winchnya posisinya agak lebih ke bawah dan lebih ke depan lagi. Ini dia, pakai winch yang Warren 9000 XD ya kalau nggak salah nih teman-teman. Winch yang gawang, cuma agak tutupan di sini. Oke. Nah sekarang kita akan coba ngebahas buat kaki-kakinya ya. Kita mulai dari yang depan. Jadi kalau misalnya di Fortuner atau di mobil-mobil yang masih pakai independen gini, biasanya teman-teman kalau kita pakai untuk off-road yang berat kayak misalnya ekspedisi, itu sering terkendala ya. Pada intinya emang lebih nggak sekuat kalau kita pakai gardan solid. Tapi kembali lagi, kalau kita pakai ukuran ban yang nggak terlalu besar, terus juga hitungannya pas, sama satu yang paling penting, cara bawanya bener, bisa lebih mahamin karakter kalau pakai suspensi independen gitu, mesinnya tetap bisa aman sih. Nah itu dia, di mobil Mas Wika ini tetap pakai kaki-kaki bawaannya Fortuner. Paling yang dirubah itu cuma shocknya aja di-upgrade, pakai punya Provender. Terus dia untuk pernya juga diganti yang lebih keras dan lebih tinggi, punyanya Peders. Dan untuk si upper armnya, ini juga diganti pakai punyanya Provender yang emang lebih heavy duty. Dan dia untuk mengoreksi alignment-nya ya. Jadi mobilnya itu nggak terlalu berubah atau hitungannya geometri kembali ke normal lagi. Biasanya kan kalau mobil ditinggiin, tapi si upper armnya itu masih tetap standar, bannya tuh suka kayak ketarik ke dalam teman-teman. Sekarang kalau dari yang sebelah kanan nih, coba kita lihat teman-teman. Ini ada tambahan limiter supaya membatasi gerakan gardan ke bawahnya. Jadi nggak terlalu molor banget ke bawah, dia ditahan sama si seling baja ini teman-teman. Nah, sementara kalau untuk ban dan velg, ini kayak yang gue bilang tadi, yang gue suka nih velgnya style rally ya. Ini style kompomotif gitu, dia ukurannya 16, lebarnya mungkin sekitaran 7 teman-teman. Dan karena dia offsetnya itu hitungannya nggak terlalu celong, ditambahin adaptor nih, sekitar 3 cm. Nah sementara untuk bannya, ini juga ngakalin juga supaya nggak terlalu jahat ke kaki-kaki depannya. Mas Wika pakai akselera badan ekstrim yang ukuran 33. Sementara kalau yang lain itu kebanyakan pada pakai yang udah ukurannya gede 35. Tapi balik lagi, kalau 35 masih tetap ada resikonya di mobil ini, kayak misalnya mungkin as rodanya gampang putus, sama satu lagi rasio gearnya jadi kedodoran. Karena rasio pinionnya ya, final gearnya di mobil ini masih tetap pakai yang standar ya teman-teman. Sekarang kita ngolong lihat yang bagian belakang. Oke, ini tetap pakai gardan bawaan Fortuner, suspensi kayak depan, diganti Peders untuk springnya, shocknya ganti Provender, dan kalau yang untuk belakang, ini udah ditambahin ARB air locker. Jadi emang ini final gearnya masih standar, tapi udah dibantu traksinya dengan dikasih locker ya bagian belakang teman-teman. Sementara buat konstruksi armnya, untuk penhardnya semuanya, ini gue lihat masih tetap pakai bawaannya. Oke. Kita lihat yuk dalamnya.
udah dimodif banget apa masih terlihat standar nih. Oke, bismillah, assalamualaikum. Wah, begitu di dalam ternyata benar-benar masih kayak mobil standar teman-teman. Kayak misalnya dari dashboardnya semua, interiornya, jok-joknya, door trimnya, di atasnya plafonnya masih kosong, nggak dikasih tambahan segala macam pencetan. Jadi begitu di dalam, ya udah rasanya lagi kayak pakai Fortuner untuk harian teman-teman. Paling yang bedain kalau udah kita ngelongok ke belakang ya. Tapi nanti setelah ini kita akan lihat di bagian belakangnya untuk penyimpanan barang seperti apa. Yang pasti kalau di bagian depan, ini setirnya semuanya masih standar. Tambahannya paling cuma di sini ada voltase meternya teman-teman. Kalau misalnya udah dinyalain, nah baru kelihatan. Dan voltase meter ini penting banget untuk kita mantau kalau lagi nge-winch, biar voltnya nggak terlalu ngedrop atau overcharge. Terus ini ada throttle controlnya, dia diatur secara elektronik, jadi supaya kita bisa ngubah gaya ininya ya, karakter ngegasnya. Mau respon atau lebih telat, itu bisa diatur dari sini. Dan satu hal lagi, ini untuk tombol-tombol kayak misalnya locker, lampu, semuanya ditaruh di bagian sini. Oke, kita lihat ke belakang dulu yuk sebelum kita ngecek bagian mesinnya ya. Oke, bismillah, kita buka. Kunci pertama, kunci kedua dinaikin, tinggal didorong. Oke. Iya. Ini dia teman-teman, bagian untuk bagasinya. Hehehe. Ini teman-teman mungkin suka pada lihat dia dibikin ada 2 lapis ya atau 2 layer. Dia jadi pakai besi, dikerangkengin gini. Yang bagian bawah nih spare part nih. Ini spare part bor Fortuner-nya di sini. Oli-oli di sini. Bor spare part winch, dan ini juga penting banget teman-teman. Spare part winch tuh kayak jadi salah satu hal yang krusial juga ya, karena kerjanya dia paling berat. Dan sisanya ya untuk peralatan masak dan lain-lain. Ini sih emang belum dimasukin semua, buat pakaian belum, sama mungkin nanti di bagian roof rack ya untuk yang enteng-entengnya. Dan ini di sini ada untuk kompresor ARB-nya ditempel di sini. Terus ini kalau gua lihat teman-teman, ini kayaknya masih disisain untuk di belakang kursi baris keduanya, karena supaya bisa naruh barang lagi. Oke, ini gua buka. Nah, itu dia. Buat recovery strap, ini ada winch damper, kursi camping, semuanya bisa diakses di belakang jok baris kedua. Oke. Sedap nih. Asik ya? Oh iya, gua lupa belum ngebahas untuk warnanya. Jadi yang unik teman-teman, warnanya ini emang bukan warna aslinya ya. Dan ini ternyata bukan dicat, melainkan stiker. Warnanya lebih kayak warna Sahara gitu ya. Warna putih gading tapi lebih ke arah coklat susu lagi yang kebanyakan campuran susunya. Nah teman-teman, jadi gue sempat bahas kalau misalnya Fortuner 4x4 tapi yang versi bensin atau mesin 2TR ini, sekarang harganya itu memang termaksud dibilang mahal juga enggak, cukup menarik harganya. Karena emang mesin 2TR ini buat sebagian orang tuh kurang favorit ya. Orang lebih favorit yang diesel karena tenaganya, karena konsumsi BBM-nya. Tapi kalau kita pakai buat off-road, kan tenaganya aja harian tuh kurang. Gimana kalau dipakai off-road? Tapi sebenarnya teman-teman, walaupun tenaganya yang dianggap pas-pasan ya atau kurang banget, tapi jangan lupa kalau kita udah off-road, kita udah masuk ke rasio L, pakai 4L, jadi padatnya tenaga itu masih dibantu dari transfer case itu. Jadi ya nggak segitunya juga ya untuk kurangnya tenaganya. Nah tapi satu sisi mesin ini tenaganya nggak gede, itu juga salah satu manfaatnya adalah ke kaki-kaki. Jadi karena tenaganya nggak terlalu besar, dia nggak terlalu jahat juga ke kaki-kaki. Ya boleh dibilang lebih minim ya potensi kayak rontok kaki-kakinya. Ya asal emang ngegasnya juga bisa sesuai ya, bisa bener teman-teman. Oke, kita lanjut lagi bahas mesin. Kalau kita ngomong standarnya, mesin 2TR tuh seingat gue sekitaran 156 HP, torsinya 246
Newton meter. Dia yang ada di mobil ini masih full standar semua, asal sehat. Paling untuk alternator aja udah diganti punya Nissan Livina 140 ampere. Posisinya di sana. Nah, dengan alternator udah lebih gede, dia menyuplai ke 2 buah aki Amarok ini, teman-teman. Ini akinya ada 2, dan ya kita tahu karena kan kebutuhan listriknya buat winch depan, buat winch belakang, dan buat segala macam aksesoris yang berkaitan sama electrical. Ya, jadi kalau gua ngelihatnya dianggap cukup, mungkin cukup, tapi nggak terlalu yang wah banget tenaganya. Tapi balik lagi, supaya kakinya awet, dengan kaki standar seperti ini, ya menurut gua mungkin sih dengan mesin ini sih, kayaknya sih udah pas ya rasionya ya. Tinggal gimana nanti kita bisa ngoptimalin kayak misalnya momentum, cara ngambilnya, dan sejenisnya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video sekarang. Ini sekarang Mas Wikanya udah ada di sebelah gua. Sore Mas. Sore. Wah, jadi udah siap buat besok ya? Insya Allah siap. Udah siap ya? Ya. Timnya ikut tim Puma. tim Puma. Tim Puma tuh campuran ya? Daerahnya mana aja Mas? Campuran mayoritas dari Surabaya. Mayoritas dari Surabaya. Dari Surabaya. Berapa mobil? Kurang lebih 4 mobil. 4 mobil. Oke, siap. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di dalam track. Ya. Kita off-road bareng lagi iring-iringannya sama tim Badak. Jadi kita bisa sambung lagi videonya. Oke Mas, insya Allah lancar dan Amin. sukses. Oke, thank you Mas Wika. Ya. Oke teman-teman, sampai ketemu. Assalamualaikum.